Pejabat, perhatikan jawaban Ustadz. Bersama Kembali Lurus. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustaz? Sehat? Sehat. Sehat Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Ustaz, ini ada pertanyaan dari seorang akhwat mungkin ini Ustaz, dari netizen kan. Assalamualaikum Ustaz. Afwan, saya ingin bertanya. Saya ikut arisan yang sudah berjalan 2 bulan. Sewaktu di awal membaca akadnya, saya merasa tidak ada masalah karena uang arisan langsung disetor kepada nomor masing-masing, bukan ke admin. Jadi dia disetor ke yang narik, Ustaz, ya kan, bukan ke adminnya. Kemudian saya baru sadar ternyata ada poin yang menyatakan yang terlambat kena denda per hari Rp5.000. Dan itu untuk yang punya nomor, bukan ke admin. Artinya kalau misalnya saya ini store dengan Pak Sap, ya kan, saya terlambat, saya bayar sama Pak Sap dendanya 5.000. Misalnya terlambat 3 hari berarti 15.000. Itu deh Ustaz. Nah, saya coba untuk keluar dari arisan tersebut, tapi saya harus bayar denda dan uang yang sudah saya bayarkan hangus Ustaz. Artinya dia ini udah bayar, hangus dia kalau dia misalnya keluar dan dia akan didenda lagi. Nah, sebaiknya apa yang harus saya lakukan ya Ustaz? Berhari-hari saya bingung karena masalah ini Ustaz. Mohon jawabannya Ustaz. Jazakallah khair. Ya, Masya Allah, barakallahu fiik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita semua dan juga penanya dan juga pendengar dimanapun berada. Hakikatnya arisan merupakan utang piutang. Ya, karena kita punya dalam arisan misalnya 20 anggota, kita bayar nomor pertama saya yang dapat, secara tidak langsung saya punya utang kepada 19 orang yang harus saya bayarkan kepada mereka setiap bulan. Nah, dikarenakan arisan ini pada asalnya adalah hukumnya adalah utang piutang, maka tidak boleh adanya syarat denda yang tertulis maupun secara lisan. Kenapa? Karena adanya denda pada akad piutang itu hukumnya haram karena dia termasuk dalam masalah riba. Mengambil keuntungan dari piutang itu hukumnya haram. Dalam bentuk apa saja, maka hukumnya haram. Ya, baik itu dendanya berupa uang, berupa beras atau berupa yang lainnya. Termasuk pun jasa juga. Termasuk denda jasa. Hukumnya tidak boleh, hukumnya haram. Dikarenakan itu bagian daripada riba. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW mengatakan kullu qardin jara naf'an fahuwa riba. Setiap piutang yang adanya manfaat, adanya denda pada piutang tersebut, maka hukumnya adalah riba yang harus bertobat darinya. Adapun masalah dia keluar atau tidaknya, maka ini kembali kepada sang penanya. Kita tahu bahwa dosa riba itu sangat besar. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kalau kalian tidak melakukannya, artinya tidak meninggalkan riba, fa'danu biharbi minallahi wa rasulih, maka kalian mengumumkan perang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Sehingga pada konteks ini dia harus melihat kondisi dia, ya, kondisinya. Kalau dia mampu untuk mengembalikan uang semuanya, maka dia kembalikan uang semuanya. Walaupun dia dizalimi, nanti dia minta haknya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia kembalikan semuanya. Kalau mereka denda, bayar juga dendanya. Namun posisinya saat dia di sini sepertinya belum nari. Artinya dia udah membayar ke beberapa orang. Artinya dia mungkin bisa hilang kan kalau dengan akad yang dia tanyakan kepada si penanya ini tadi. Jadi mungkin dia 2 bulan, berarti dia udah misalnya katakanlah sebulan itu 1 juta gitu kan. Berarti dia udah store ke 2 orang 2 juta. Nah, dia mau keluar nih karena ada akad ini. Gitu deh Ustaz. Sebagai seorang muslim, kalau dia belum menarik sama sekali dan dia mungkin dapat nomor urut yang kesekian, misalnya nomor urut yang ke-5 atau yang ke-6 dan dia belum menarik, berarti denda yang dia bayarkan sedikit. Tidak masalah dia bayar dendanya. Kemudian apakah dia mencari orang? Tidak usah mencari orang, karena itu sama saja dengan ta'awun dalam dosa.
Allah mengatakan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Dan juga sebagai syarat yang dibuat pertama itu syaratnya batal. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan kullu syartin halla haraman aw harrama halalan fahuwa batilun fahuwa batilun fahuwa batil wa in kana niyatu syaratin. Setiap persyaratan yang dibuat dalam satu akad yang mana syarat tersebut menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, maka syarat tersebut adalah batal, syarat tersebut batal dan batal. Artinya apa? Harus dibatalkan walaupun syarat itu dibuat 100 syarat. Jadi dia pertama membatalkan akadnya, dia bayar denda yang mereka minta, misalnya sesuai dengan akadnya 100.000 dia bayar, kemudian uang yang telah diambil oleh mereka dia serahkan aja, kemudian dia minta haknya kepada Allah Subhanahu wa taala karena akad awal dia tidak tahu. Dia nggak tahu. Setelah itu berjalan dia tahu dan minta ganti kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang seperti itu kasusnya, dia belum menarik, mungkin lebih ringan daripada dia sudah narik. Ya kan, dia sudah narik mungkin lebih berat. Karena misalnya kalau 1 juta dia harus kembalikan 20 juta atau 19 juta akan menjadi berat bagi dia. Tapi kalau dia belum narik, maka kasus dia di sini adalah dia yang terzalimi. Maka dia berhentikan akadnya, dia batalkan, kemudian dia keluar dari hal tersebut, arisan tersebut, kemudian dia tidak boleh menyari orang. Karena syarat untuk menyari orang tadi menjadi batal karena ada unsur syarat riba yang mendampingi syarat tersebut sehingga syarat tersebut menjadi batal dan dia tidak boleh mengikuti arisan tersebut. Wallahu taala alam bissawab. Berarti beliau tinggalkan lah Ustaz ya. Tinggalkan. Walaupun dia sudah bayar, katakanlah misalnya kalau dari pertanyaan ini 2 bulan, ya kan, berarti tinggalkan lah 2 juta ya bulan. Daripada kena hukumnya haram tadi ya. Iya, karena hukumnya haram ya. Karena tadi dia harus memberikan persyaratan adanya denda pada keterlambatan. Clear lah ini udah yang tadi itu udah keluar semua ininya kan yang bakal kita tanyakan ini. Iya. Maksud tadi kan kalau misalnya dia memang menarik pertama, dia kan istilahnya wajib lah dia membayar berapa orang itu kan mau dibayarnya. Ya katakanlah 20 orang ya kan. Katakan 20 orang. Ternyata belum dia menarik, yang lebih baiknya kan harus keluar lah dari situ. Walaupun dia udah rugi kan. Karena kalau makin diikutinya, kalau bisanya dia keluar, lebih baik keluar. Lebih dalam dia kan. Dia keluar. Nah itu maksud saya tadi, maka saya bertanyakan, tapi kayaknya udah dijawab Ustaz, sekalian udah rampung. Ya, alhamdulillah lah. Berarti biar Allah yang ganti mungkin Ustaz ya. Ya Allah Minta sama Allah. Yang ganti terpenting kita harus yakin bahwasannya apa yang kita tinggalkan karena Allah, Allah ganti dengan yang lebih baik. Kita ingat yang lebih baik itu bukan lebih banyak. Bukan banyak. Ya. Bisa jadi sedikit tapi baik. Bisa jadi lebih banyak. Bisa jadi lebih banyak tapi dia baik. Rasulullah mengatakan man taraka syai'an lillahi awadahu Allahu khairan minhu. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan ganti yang lebih baik daripada apa yang dia tinggalkan. Kata yang lebih baik bukan lebih banyak, tapi lebih baik. Bisa jadi lebih sedikit tapi banyak, bisa jadi lebih banyak namun dia baik. Allah taala alam bissawab. Barakallahu fiik Ustaz.